Jadi pekerjaan-pekerjaan agamawi, pekerjaan-pekerjaan Tuhan dengan dasar motivasi hati untuk dibenarkan. Padahal kita sudah benar. Cara Tuhan, kita sudah benar. Mari kita lihat ya, apa firman Tuhan katakan tentang death work ini. Ibrani 6 ayat 1. Sebab itu marilah kita tinggalkan asas-asas pertama dan ajaran tentang Kristus dan beralih kepada perkembangannya yang penuh. Nah, pekerjaan yang penuh apa? Terima. Seperti Rasul Paulus hanya menerima. Ya, aku bekerja lebih keras dari kalian semua, tapi bukan aku, melainkan kasih karunia yang bekerja di dalam aku. Saudara, perkembangan yang penuh. Janganlah kita meletakkan lagi dasar pertobatan. Nah, dasar metanoia ini, ya, dasar dan motivasi dari perbuatan yang sia-sia, from dead works, dan dasar kepercayaan kepada Allah. Agak rumit ya. Artinya gini, kita itu harus bertobat, metanoia, bertobat cara berpikir kita dari pekerjaan yang sia-sia, seperti saya katakan tadi. Ya. Dan dasar-dasar itu kita udah dengar bahwa hukum Taurat itu ABC, dasar. Jangan begini, jangan begitu, jangan begini, jangan begitu. Tapi kan itu perlu, Pak. Kita sekarang ciptaan baru, jangan takut. Ada Roh Kudus. Ya. Jadi pahami apa itu death works itu. Upaya usaha diri untuk supaya dibenarkan. Kita harus bertobat. Ya. Death work itu bukan dosa, tetapi pekerjaan baik-baik agamawi. Ya. Tapi itu adalah akar daripada dosa. Kenapa? Karena akhirnya dituduh ketakutan, ya, motivasi hatinya sangat berbeda. Kalau kita berdoa karena kita tahu bahwa kita adalah kebenaran Allah, dengan berdoa supaya kita dibenarkan. Kita adalah kebenaran Allah, kita sudah dibenarkan, Tuhan mengasihi saya. Itu akan sangat berbeda motivasi waktu kita berdoa. Ya, baru ada kuasa berdoa dengan mengetahui bahwa Allah mengasihi kita, bahwa kita sudah benar. Saya adalah kebenaran Allah dalam Kristus. Sangat berbeda dengan berdoa dengan supaya dibenarkan. Ya. Shalom, saudara yang paling dikasihi Tuhan. Jumpa lagi dengan kabar baik Yesus dan karyanya yang sempurna di kayu salib. Dalam tayangan kita ini adalah ciptaan baru. Yang lama hukum Taurat, tuntutan, dakwaan, pelayanan kematian sudah berlalu. Sesungguhnya kasih karunia, pelayanan roh yang menghidupkan, suplai Tuhan sudah datang. Dan kita bersyukur kita boleh melihat lagi keindahan Yesus, kecantikannya. Dia indah, depan, belakang, kiri, kanan, luar, dalam. Dari segala sisi dia indah. Waktu dia kuat, ia tidak sombong. Waktu ia lembut, ia tidak lemah. Ia sekuat baja, selembut beludru. Dia raja segala raja, Tuhan segala Tuhan. Sekaligus hamba yang melayani kita. Dia gembala yang agung, gembala yang baik, gembala yang luar biasa, sekaligus anak domba yang disembelih bagi kita. Ia penyedia dari segala yang kita perlukan, segala aspek, sekaligus roti hidup bagi kita. Kita bersyukur pada kali ini kita terus mendengar kabar baik yang melalui perjalanan buku, ya, Destin Turin sampai ke bab yang 18 hari ini, ya, luar biasa, dengan judul satu hal yang kamu kurang, ya, atau yang tidak kamu miliki, one thing you lack. Bahasa Inggrisnya lebih jelas, ya, satu hal yang Anda tidak miliki. Ya, kita akan belajar apa itu, Pak? Apa satu hal yang kita tidak miliki? Ketika orang datang
kepada Yesus. Seperti bab yang sebelumnya, di bab yang ke-17. Orang Israel jelas-jelas dipelihara oleh Tuhan, oleh kasih karunia-Nya, oleh kebaikan Tuhan, kesetiaan Tuhan saja. Dari Mesir sampai dengan Gunung Sinai. Baru sampai Gunung Sinai mereka mau merubah, ya efektif merubah perjanjian kasih karunia ini. Yang sebenarnya Allah janji kepada Abraham. Mereka merubah, mereka meminta hukum Taurat. Ko aser, deber, adonai, ne aseh. Na aseh. Apapun Tuhan yang kau perintahkan, pasti kami dapat lakukan. Na aseh itu perkataan yang kuat, yang keras. Ya, seolah-olah orang Israel berkata, Tuhan, jangan kebaikanmu atau kesetiaanmu saja yang diperhitungkan kepada kami, tetapi kebaikan, ketaatan, kesetiaan kami juga, ya perhitungkan untuk supaya kami meraih berkat atau meraih penghukuman atau kutuk. Seketika, ya seketika perjanjian berubah, efektif berubah. Saudara, bukankah itu mengerikan? Bukankah itu sangat tragis, ya? Karena itu kita akan terus melanjutkan untuk mengerti benar-benar, ya ketika orang datang kepada Yesus seperti orang Israel ini. Nanti kita lihat ya, bahwa datang dengan upaya diri, dengan usaha diri. Ya mau nggak mau harus di bawah hukum Taurat, saudara. Kenapa? Karena itulah standarnya. Kudus, benar, dan adil. Tetapi tidak bisa membuat kita kudus, benar, dan adil. Hanya kasih karunia yang dapat membuat kita kudus, benar, dan adil. Dengan cara apa? Dengan cara disuplai. Saya adalah kebenaran Allah dalam Kristus. Kita sudah dengar. Ya, dalam tayangan sebelumnya. Di bab-bab 18, 17. Ya, bagaimana kita terus sekarang ini mengerti, ya. Penting sekali, saudara. Di bab yang ke-18 ini, tentang cara Tuhan. Ya, jadi kalau kita orang datang dengan kesombongan, yaitu di bawah hukum Taurat, Tuhan Yesus selalu dapat menyatakan ada satu kurang lagi. Yang ada padamu ada kurang lagi. Nah itu masalahnya, sehingga kita harus bertobat, saudara. Sama-sama katakan bertobat. Ya, bukan bertobat dengan tradisional, kesedihan, kedukaan gitu. Wah, karena takut dihukum, karena dimurkai oleh Allah. Bukan. Nanti kita akan lihat apa itu cara Tuhan tentang pertobatan atau metanoia itu. Bertobat dari pekerjaan sia-sia. Alkitab katakan pekerjaan sia-sia, dead works. Waduh Pak, rumit tuh Pak. Apa itu? Nah, nanti kita akan terus mendengar ya. Memang cara Tuhan itu paradoks. Ternyata bukan cara tradisional bertobat. Tetapi cara Tuhan. Sama-sama katakan cara Tuhan. Metanoia. Ya, nanti kita akan lihat. Bagaikan saya selalu bilang sebagai orang percaya matahari mengelilingi bumi. Karena kita lihat, oh matahari dari timur ke barat ya. Terbit di timur, tenggelam di barat. Seolah-olah matahari mengelilingi bumi. Karena kita di bumi. Padahal kebenarannya apa? Bumi yang berputar pada porosnya, dia mengelilingi matahari juga. Nah saudara, kita mesti melihat ya, apa yang penting. Yaitu amat yang sangat penting. Jadi saya kasih tahu aja dulu solusinya ya. Apa sih itu Pak? Satu hal yang kita tidak miliki, satu hal lagi. Ya kita harus bertobat dari dead works. Dari pekerjaan sia-sia. Sama tuh seperti orang Israel. Pekerjaan mereka sia-sia kalau mereka minta diperhitungkan lewat kebenaran atau kesetiaan mereka. Sia-sia. Kenapa? Karena pasti salah. Karena hukum Taurat kita sudah dengar. Tuntutan hukum Taurat standarnya itu bukan you do the best atau lakukan yang terbaik ya. Nanti kalau 70% lulus, yang lulus. Nggak seperti itu. Tapi you do perfectly. Kamu harus lakukan sempurna. Karena salah satu, salah semua. Itu kebenarannya. Saudara tidak bisa menawar dengan hukum Taurat yang kaku.
yang tidak bisa dibengkokkan, nggak bisa. Dan hukumannya adalah kematian. Karena itu pelayanan kematian disebut. Ya, kita tidak mau lagi di bawah hukum Taurat. Kita sudah tahu. Ya, kita sekarang sedang berjalan belajar tentang Yesus dan karyanya dari seluruh Alkitab kita. Ya, mulai dari bab 16, ya 17. Ya, kemarin kita sudah dengar bagaimana Yesus itu tertulis dalam seluruh lembaran dari Alkitab kita. Ya, Alkitab kita isinya tentang pewahyuan tentang Yesus dan karyanya yang sempurna. Dan kita sudah tahu bahwa Raja Daud, ya, dari dia sejak muda sangat rindu untuk mengembalikan Yesus ke Sion. Demikian kita, saudara dan saya dapat membagikan khotbah-khotbah saya di YouTube Gereja Ciptaan Baru. Subscribe, like, share, bagikan ke semua orang. Saudara menjadi bagian di dalam pelayanan mengembalikan Injil, mengembalikan Yesus dan karyanya kepada Sion, di Sion, di gereja Tuhan, di rumah Tuhan. Luar biasa, saudara. Ya, kita nih satu tubuh, sama-sama dalam pekerjaan yang luar biasa. Ya, nah kita mulai dari gini. Bahwa orang mulai menuduh kan, oh kalau di dalam kasih karunia itu nggak ada pertobatan, ya, atau nggak membuat orang tuh bertobat, ya. Saudara, bertobat itu nanti kita akan lihat, ya, sebentar, bukan pertobatan Coca-Cola, saudara, sebentar hilang, tapi yang sejati. Nah apa? Apakah dengan ditakut-takutin masukin neraka, dihukum, atau dimurkai Tuhan, dibuat celaka, dikasih penyakit? Apakah itu pertobatan sejati? Sama sekali tidak. Ya, saudara boleh mencatat dulu ayat-ayatnya, ya. Yang hari ini, pada kali ini kita akan renungkan dalam Roma 2 ayat 4, Roma 2 ayat 4, Lukas 5 ayat 7a sampai 8, Lukas 5 ayat 7b, bukan 7 ayat, 7b sampai 8 atau 7 sampai 8. 1 Yohanes 4 ayat 19, 1 Yohanes 4 ayat 19, 1 Yohanes 4 ayat 10, 1 Yohanes 4 ayat 10, jadi 10 dan 19. 1 Yohanes 4-nya, Matius 3 ayat 2, Matius 3 ayat 2, Ibrani 6 ayat 1, Ibrani 6 ayat 1, Markus 1 ayat 15. Ya, jadi sekali lagi ya, ternyata bukan penghukuman yang membuat orang bertobat, ya, tetapi kebaikan Tuhan. Ulangi ya, ternyata bukan penghukuman yang membuat orang bertobat. Bertobat, Pak, orang dihukum itu kalau lagi ditangkap maling itu lagi mau digebukin itu bertobat, Pak. Iya, itu bukan bertobat yang sejati. Ya, dimasukin penjara 3 bulan, keluar tadinya maling ayam, besok maling kerbau. Nah, biasanya begitu ya. Tetapi pertobatan sejati itu karena kebaikan Tuhan. Ah, mana Pak buktinya, Pak? Ayo kita lihat Alkitab kita. Ya. Roma 2 ayat yang keempat. Ini pertanyaan retoris. Ya, pertanyaan retoris itu apa, Pak? Pertanyaan retoris itu pertanyaan yang nggak perlu jawaban, atau pertanyaan yang jawabannya sudah ada di dalam pertanyaannya. Ya. Dalam Roma 2 ayat 4, maukah engkau menganggap sepi? Ya, pertama, menganggap sepi apa? Kekayaan, kemurahannya. Ya, jadi apa kamu memandang rendah, memandang sepi? Ya, seperti Israel tidak menghargai kasih karunia Tuhan. Dari Mesir sampai Sinai udah dibawa oleh kasih karunia Tuhan. Mereka bersungut-sungut, mereka memberontak, mereka berkata kurang ajar, hanya memunculkan pewahyuan atau mujizat yang baru dari Tuhan. Nah, saudara lihat nanti di khotbah yang sebelumnya ya, hanya memunculkan manifestasi kebaikan Tuhan yang baru. Ya, kekayaan, kemurahannya seperti itu. Kekayaan kemurahannya apa? Kebaikannya, kesetiaan Allah. Ya, koma, kesabarannya, dia sabar aja. Ya, dia terima, tetap anak. Kelapangan hatinya, lihat ya. Apakah kita mau menganggap sia-sia? Nah, makanya orang suka terbalik nih. Ya, orang bilang bahwa orang yang percaya kasih karunia radikal itu atau yang sepenuhnya itu, oh itu cheap grace, ya menganggap remeh kasih karunia. Terbalik, saudara. Orang yang dibawa kasih karunia yang radikal itu
menganggap, menerima karya Yesus itu yang sempurna, sepenuh-penuhnya, manfaatnya diterima. Karena sudah begitu mahal Tuhan Yesus bayar. Sudah begitu mahal sekali tubuhnya, darahnya. Disiksa, dicambuk, dianiaya di luar nalar. Dengan brutal. Untuk semua, untuk kita. Kita yang menghargai kasih karunia Yesus yang begitu mahal. Ya, itulah kesabaran Tuhan, itulah kebaikan Tuhan, itulah kelapangan hati Tuhan. Nah, selanjutnya, tidakkah engkau tahu? Ya, ayo tahu. Saya mau tahu, katakan. Bahwa maksud kemurahan Allah, the goodness of God, ialah menuntun engkau kepada pertobatan. Nah, di sini jelas ya, the goodness of God leads you to repentance. Sama-sama katakan, kebaikan Allah menuntun saya kepada pertobatan. Jelas ya, bahwa kebaikan atau kemurahan Allah lah yang menuntun kita kepada pertobatan. Jadi kalau ditanya, orang kasih karunia tidak mengajarkan pertobatan. Iya, pertobatan kedukaan, ya dihukum, diancam, ditakut-takutin, dihukum, didakwa, Tuhan murka, Tuhan kasih penyakit, mengasih kecelakaan, bencana. Wah, biar bertobat tuh. Oh, itu bertobatan Coca-Cola, saudara. Hanya sebentar saja. Ya, tetapi pertobatan sejati, firman Tuhan katakan, hanya kebaikan Tuhan, the goodness of God leads to repentance. Hanya kebaikan Tuhan yang membuat metanoia. Sama-sama katakan metanoia. Jadi pertobatan itu metanoia. Apa itu metanoia, Pak? Berubah cara berpikir. Itu yang disampaikan dari buku ini, dari firman Tuhan. Sama-sama katakan metanoia, berubah pikiran kita. Ya, ketika saudara mendengar firman Tuhan seperti ini, ketika saudara berubah pikiran saudara, ya, yang tadinya di bawah penghukuman, sekarang di bawah kasih karunia, itu metanoia. Itulah pertobatan. Jadi pertobatan bahasa Yunaninya metanoia, ya. Dalam bahasa Ibrani disebut teshuva. Apa itu teshuva, Pak? Because of the cross of Jesus return to Greece. Wah, luar biasa ya. Dari kata pertobatan bahasa Ibrani, oleh karena salib Kristus, kita kembali kepada kasih karunia. Sampai begitu hebatnya tuh. Karena masing-masing huruf, teshuva, ya, hey belakangnya itu masing-masing huruf daripada bahasa Ibrani itu mengandung arti. Ya, oleh karena salib Kristus, kembali kepada kasih karunia. Hebat ya. Sampai begitu tuh Tuhan mau menunjukkan bahwa ternyata pertobatan itu berubah cara pikiran kita. Oleh karena salib Kristus kita kembali kepada kasih karunia. Ini yang diperlukan oleh orang Israel. Bukannya efektif stop kasih karunia dan efektif mengonkan hukum Taurat. Ya tapi kan Pak, kita sekarang di bawah kasih karunia di dalam Yesus, bagaimana bisa begitu? Bagaimana kita bisa efektif menstop kasih karunia dan mengonkan hukum Taurat lagi? Firman Tuhan katakan hanya sederhana. Ketika saudara atau saya mengharapkan kebenaran dari hukum Taurat, saudara secara efektif membuat iman saudara sia-sia. Janji Tuhan batal. Yesus tidak berefek. Saudara dengar khotbah yang sebelumnya. Efektif seperti itu. Men-stop. Sebenarnya tidak bisa di-stop. Kasih karunia itu berkesinambungan. Selalu baru setiap pagi. Besar rahmat Tuhan, selalu baru setiap pagi. Ada lagi. Karena itu saudara punya kesempatan untuk men-stop. Stop. Untuk mengharapkan kebenaran saudara dari hukum Taurat. Minimal hari ini. Dan selanjutnya. Tunggu Pak sampai besok. Ya boleh. Silakan. Ya, karena selalu baru, rahmat Tuhan baru setiap pagi. Kasih karunia Tuhan baru setiap pagi. Besar setia Tuhan. Saudara selalu punya harapan. Kenapa? Karena sudah dibayar. Sudah terus-menerus
berkesinambungan turun di atas ke dalam kehidupan kita. Kita di dalam Yesus, Yesus di dalam kita terus menerus berkelanjutan. Tetapi ada orang-orang dengan gegabah, dengan kesombongan, menepis kasih karunia. Ya, jangan saudara. Karena manusia itu mungkin suka menginginkan penghukuman. Tuhan menginginkan, dengar ya, Tuhan menginginkan kasih karunia. Sekali lagi ya, manusia menginginkan penghukuman. Tuhan menginginkan kasih karunia. Enggak apa, saya menginginkan kasih karunia. Ya jangan balik lagi ke penghukuman. Jangan mengharapkan kebenaran saudara dari kebenaran diri. Kesetiaan Anda, ketaatan Anda. Nah, sekali lagi ya. Jadi pertobatan itu adalah metanoia. Pertobatan manusia itu ternyata apa? Dari kemurahan Tuhan atau the goodness of God. Firman-Nya bilang begitu. Dan metanoia itu apa? Berubah cara berpikir saudara. Saudara mendengar firman Tuhan, saudara mendengar firman Tuhan seperti ini, saudara nggak perlu, ya kalau air mata saudara mengalir atau saudara merasa terharu, ya boleh-boleh aja. Tapi bukan karena, wah harus gebukin diri, kedukaan gitu. Wah saya udah berdosa. Ya udah tahu, Tuhan juga udah tahu. Makanya diberikan anak domba Allah, menghapus dosa kita. Sederhana ya. Tapi bagaimana? Karena salib Kristus kita kembali kepada kasih karunia. Sama-sama katakan kembali kepada kasih karunia. Tesufah, bertobat dalam bahasa Ibrani. Luar biasa ya. Contoh yang paling bagus ya, Tuhan memberkati Petrus itu, dan Petrus bertobat waktu Petrus masih nelayan kasar ya. Tuhan pakai perahunya, dia udah semalam-malaman memancing atau mencari ikan, tidak dapat apa-apa, dia lagi mencuci jala. Tuhan Yesus datang, Petrus, pinjam perahunya. Tuhan Yesus pinjam perahunya untuk dia berkhotbah di situ. Selesai berkhotbah, ayo lebih dalam ke tempat dalam, lemparkan jala-jalamu, kata Tuhan. Dan Petrus mungkin dengan agak enggan lemparin satu jala, dan waktu dia tarik, dia mendapat apa? Mendapat tangkapan ikan yang jala koyak, perahu hampir tenggelam. Nah, itu maksudnya banyak sekali. Ya, net breaking, boat sinking, lot of fish. Ya, beban ikan yang merobekkan jala, yang mau menenggelamkan perahu. Saking banyaknya. Mesti panggil orang, perahu lain. Wah, berlimpah-limpah 2 perahu. Ya, bawa ke pinggiran. Ya, jadi apa yang dibuat setelah itu terjadi? Ya, dalam Lukas 5 ayat 7 bagian B sampai 8. Sudah boleh lihat seluruh kisahnya di dalam Lukas 5. Dan dikatakan begini. Dan mereka itu datang, lalu mereka bersama-sama mengisi kedua perahu itu dengan ikan hingga hampir tenggelam. Ya, habis Petrus mungkin enggan-engganan sih, karena Tuhan Yesus bilang lemparkan jala-jala, nets. Dan dia lempar satu jala aja, net, satu jala bahasa Inggrisnya ya, jamak sama tunggal. Dan dia kaget ya, semalaman gak dapat ya, mungkin dalam hatinya, aduh Tuhan, kau tukang kayu, saya nelayan. Engkau tukang kayu, saya nelayan. Engkau tukang kayu, saya nelayan. Saya nelayan berpengalaman. Udah semalam-malaman gak dapat nih. Disuruh tukang kayu lagi nih, anaknya tukang kayu. Nyuruh nelayan pengalaman. Dia gak tahu sebelum inilah Yesus Tuhan, pencipta langit dan bumi. Bumi dengan segala isinya, Allah yang kekal, bumi dan segala isinya miliknya. Langit di atas langit, bumi dengan segala isinya, semua milik Tuhan. Semua dalam kendali Tuhan, semua dalam tangan Tuhan. Apa yang Tuhan Yesus nggak tahu? Ikan-ikan disuruh datang. Sekali lempar, dapat ikan. Ya, hampir tenggelam, net breaking, boat sinking, lot of fish. Istilah apa tuh Pak? Ya, istilah saking banyaknya. Ya, membuat jalannya koyak. Perahunya tenggelam, hampir tenggelam, dan begitu banyak ikan. Ayat 8. Ketika Simon Petrus melihat hal itu, ia pun tersungkur di depan Yesus dan berkata, Tuhan, pergilah daripadaku, karena aku ini seorang berdosa. Petrus bertobat bukan karena khotbah marah-marah, berapi-api, ya, dengan murka Allah, mengancam untuk masukin neraka. Bukan. Petrus bertobat, metanoia, dan mengikut Yesus, menjadi murid Yesus, karena Tuhan Yesus memberikan kepada dia apa? Kemurahan yang berlimpah-limpah. Dia tidak dapat ikan semalam-malaman. Sekarang dia melihat ikan 2 perahu.
Begitu banyak. Dan dia tersungkur di depan Yesus. Tuhan, pergilah. Dan Tuhan bilang ini, terus sekarang aku akan menjadikan kau penjala manusia. Dia bisa mengikut Yesus. Metanoia terjadi karena kemurahan Tuhan. Itu bukti ya. Jadi hasil pertobatan sejati ketika klik dengan kasih karunia. Ya, maka ia tidak mau lagi mengganti dengan hukum Taurat. Bukan perbuatan. Ya, pertobatan sejati dimotivasi oleh kasih karunia. Tadi ya, tesupah. Oleh karena salib Kristus, Tuhan mengembalikan kita kepada kasih karunia. Ya, bukan dimotivasi dengan ketakutan, ancaman, penghukuman, murka. Kenapa saudara? Yuk kita baca dalam 1 Yohanes 4 ayat 19. 3-4. Kita mengasihi karena Allah lebih dahulu mengasihi kita. Kita bisa mengasihi Allah karena Allah lebih dulu mengasihi kita. Dia banyak berbuat kasih karena dia lebih dulu banyak menerima kasih. Saudara jelas ya, Allah itu adalah kasih. Dia lebih dulu mengasihi kita sehingga kita bisa mengasihi. Ya, itulah definisi kasih di dalam perjanjian baru, kasih karunia. Paradoks lagi ya, bertentangan lagi. Karena yang konvensional bilang, oh enggak Pak, kasihlah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dengan segenap jiwamu, dengan segenap kekuatanmu, dan kasihlah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Ya mesti diterusin juga ya, di dalam kedua hukum inilah tergantung hukum Taurat dan kitab para nabi. Jadi hukum Taurat dan kitab para nabi itu di Alkitab kalau diperas sarinya, ya itulah dua hukum yang disebut hukum kasih secara konvensional itu. Kasihlah Tuhan Allahmu dengan segenap hati, dengan segenap jiwa, dengan segenap kekuatan. Dan kasihlah sesama manusia seperti dirimu sendiri. Siapa yang bisa? Saya bisa Pak. Membual lagi. Hanya Yesus yang bisa mengasihi Bapaknya dengan segenap hati, segenap jiwa, segenap kekuatan. Manusia yang lain, maaf ya, pret. Kenapa? Karena orang yang the best, ya, di bawah hukum Taurat aja ketika berhadapan sama Yesus, saudara dengar khotbah yang lalu, pemimpin muda yang kaya ketika dia datang kepada Yesus, oh khotbah yang akan berikutnya ya, nanti saudara dengar berikutnya ya, dia tidak bisa memberikan apa-apa, nggak bisa saudara. Ketika Yesus memberikan kepada dia, karena datang dengan hukum Taurat, diberikan hukum Taurat, nggak bisa apa-apa. Kecuali pergi dan meleos. Kenapa? Dari hukum pertama aja dia udah langgar. Jangan ada ilah lain di hadapanku. Dan ilahnya adalah uang. Enggak Pak, saya nggak cinta uang. Yang lain? Selalu ada saja satu hal yang kau kurang. Itulah makanya judul bab yang ke-18 ini. Satu hal yang kamu kurang lagi. Satu hal, one thing you lack. Nah, tetapi kalau kasih Tuhan apa? Definisinya. Ya. 1 Yohanes 4 ayat 10. Inilah kasih itu. Bukan kita yang telah mengasihi Allah, tapi Allah yang telah mengasihi kita. Yang telah mengutus anaknya sebagai mercy seat atau pendamaian bagi dosa-dosa kita. Ya, jadi bukan definisi konvensional, saudara. Ya, bukan tentang kasihnya kita, kasihnya manusia, tetapi tentang kasihnya Allah. Ulangi ya, bukan tentangnya kasih kita kepada Allah, tetapi tentang kasihnya Allah kepada kita. Ya, Yesus yang menggenapi, kasihlah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Dia mau mati. Ya, jadi Allah menjadi manusia, menjadi penebus sekaumnya. Jadi manusia itu sekaumnya, kinsman redeemer. Apa itu Pak? Ya tadi, penebus sekaumnya. Seperti kisah Boas di dalam perjanjian lama. Menebus Ruth, perempuan Moab, janda Moab. Demikian Tuhan Yesus, menebus kita. Kinsman redeemer, menjadi manusia. Dia kaya, dia bisa membeli kita. Ya. Dia kinsman redeemer, dia menjadi saudara kita, menjadi sesama manusia. Dan dia mau. Luar biasa. Saudara? Nah, gimana saudara? Kalau saudara punya gaji 10 juta, hari ini masih dalam masa pandemi, krisis ekonomi, tetangga saudara dipecat, nggak punya gaji, saudara kasih 5 juta nggak buat dia? Kasih Pak, coba.
Ya, makanya seperti itu ya, kasih kita terbatas. Kasih kita terbatas. Kasih Yesus tidak terbatas. Jadi hanya Yesus yang bisa menggenapi kasih Allah ini. Amazing grace. Ya. Hanya karena berita kasih karunia murni kita dapat menikmati kebaikan Tuhan. Hanya ya, dan memperoleh pertobatan sejati. Hanya karena kasih Allah yang kita terima, kita bisa mengasihi. Hanya karena kita terima suplai kasih karunia Tuhan, kita menjadi kudus. Seperti disampaikan di dalam buku ini. Kita di bawah terik matahari, kita pasti menjadi hitam. Ya, menjadi gosong kulitnya maksudnya. Demikian kita di bawah kasih karunia, kita di bawah menjadi kudus. Ya, kekudusan sejati. Suplai Tuhan, kasih sejati. Sudah akan belajar terus ya. Jadi bertobat dalam metanoia, ada metanoia dalam bahasa Yunani dan tesufa ya di dalam bahasa Ibrani. Ya, artinya berubah cara berpikir oleh karena salib Kristus, kembali kepada kasih karunia. Jadi kita mengubah pikiran kita, bukan karena berhubungan dengan hal-hal perkabungan atau kesedihan, tradisi agamawi atau denominasi. Ya harus pukul, harus puasa, harus nangis-nangis. Bukan seperti itu. Tetapi apa? Karena kebaikan Tuhan. Because of the cross. Bukan oleh karena salib Kristus kita kembali kepada kasih karunia Allah. Matius 3 ayat 2 dikatakan bertobatlah atau metanoia sebab kerajaan Allah sudah dekat. Apa tuh Pak? Praktisnya ubah pikiranmu. Ubah pikiranmu. Sebab kerajaan Allah sudah dekat. Sekarang kerajaan Allah sudah datang. Yesus sudah datang. Ya, kerajaan Allah bukan soal makanan minuman, tapi kebenaran, damai sejahtera, sukacita oleh Roh Kudus. Roh Kudus sudah diberikan. Walaupun kita hidup, kita tahu ada Roh Kudus. Kita tahu Yesus dalam kita dalam Yesus. Jangan sampai kita dikadalin, pikiran kita diubah dari kepercayaan kita yang penuh kepada kasih karunia yang radikal, yang murni. Sudah dengar bab 17 ya, murni, jangan percampuran. Kalau percampuran apa? Efektif kembali kepada hukum Taurat. Efektif kembali kepada hukum Taurat. Menolak karya Yesus yang sempurna itu. Bukannya oleh karena karya Yesus yang sempurna itu atau karya salib Yesus kembali kepada kasih karunia, malah kembali kepada hukum Taurat. Itu cara musuh, cara iblis untuk memasukkan. Kalau dia tidak bisa menahan, dia masukkan terus pendakwaan, penghukuman. Supaya orang-orang percaya itu tidak lagi berkuasa. Tidak reign in life. Tidak menerima kasih karunia secara berlimpah-limpah. Tidak menerima kebenaran sebagai kebenaran hadiah. Tapi diupayakan lagi. Tapi Pak, masa itu terus? Iya saudara. Itulah praktiknya dalam kehidupan kita. Ya. Jadi memang tidak udah selalu bertobatlah, nggak perlu. Metanoia itu beritakan kabar baik. Saudara bagikan kabar baik. YouTube video, rekaman khotbah yang diurapi. Saudara sampaikan kepada orang lain berkata, oh iya ya, saya tidak dihukum lagi. Saya punya banyak kesaksian di seluruh Indonesia sekarang. Mereka tidak lagi di bawah penghukuman. Hidup mereka berubah, mereka dapat damai sejahtera, sukacita. Siapa bilang mereka hidup hore, bikin dosa? Nggak ada, saudara. Dosa itu nggak ada yang enak. Hanya ditipu sama iblis. Tapi kebenaran itu sungguh nikmat, damai sejahtera, sukacita. Dan itu Tuhan kerjakan dari dalam keluar. Itulah sumber kasih karunia, suplai kasih karunia. Yang menjadi mata air yang keluar dalam kehidupan kita. Kita minum terus dari Tuhan. Hanya air yang murni, hanya air yang jernih. Bukan yang dicampur-campur. Ya, nah yang terakhir dari bagian pertama ini. Pertobatan dari dead works. Apa itu Pak? Dead works. Yaitu perbuatan sia-sia terjemahan di dalam bahasa Indonesia. Dead works. Pekerjaan kematian. Hukum Taurat, pelayanan kematian. Sekarang disebut pekerjaan kematian. Kenapa? Usaha upaya diri untuk memperoleh
dibenarkan. Upaya usaha diri supaya apa? Supaya dilayakkan. Padahal upaya usaha pekerjaan selesai, Tuhan yang melayakkan kita. Dua kutub yang berbeda, saudara. Hati-hati. Dan kita bertobat dari cara berpikir yang di bawah hukum Taurat ini. Dead works ini. Perhatikan. Ya, karena dead works ini, pekerjaan sia-sia ini, itu akarnya, buahnya menjadi dosa. Aneh ya, terbalik. Kalau saudara berdoa atau baca Alkitab karena supaya dilayakkan, sudah berdoa, berpuasa supaya saudara dibenarkan, saudara baca Alkitab, saudara dibenarkan, saudara punya masalah. Jadi kalau baca Alkitab gimana dong Pak? Ya kita baca surat cinta Tuhan Yesus. Kita melihat Tuhan Yesus. Alkitab ini seperti foto album Tuhan Yesus. Kita mencari, menemukan lagi apa yang karyanya atau perbuatan-perbuatan yang hebat buat kita. Kita melihat lagi pewahyuan baru tentang Tuhan buat kita. Masa buat keuntungan kita saja? Iya. Itulah yang Tuhan kerjakan. Roh, jiwa, tubuh, jangan takut saudara. Segala aspek. Seperti tadi dikatakan, saudara berjemur di matahari, saudara pasti gosong. Demikian saudara berjemur atau di bawah sinar kasih karunia Tuhan, saudara menjadi kudus. Itu janjinya. Terus berdoa Pak, berdoa itu kita bukannya takut dihukum. Tapi itulah hubungan kepada Bapa kita. Kita dapat menceritakan apa saja. Kita dapat berkata, Lord, I cannot, but you can. Tuhan, saya nggak sanggup, tapi Engkau sanggup. Saya rest aja, saya bersandar saja kepadamu. Untuk segala persoalan saya. Dan kita percaya. Dialah harta karun kita dalam bejana tanah liat ini. Dia mengeluarkan kita dari semua masalah kita. Ya, itu tipis-tipis tuh, saudara ya. Jadi pekerjaan-pekerjaan agamawi, pekerjaan-pekerjaan Tuhan dengan dasar motivasi hati untuk dibenarkan. Padahal kita sudah benar. Cara Tuhan, kita sudah benar. Mari kita lihat ya, apa firman Tuhan katakan tentang dead work ini. Ibrani 6 ayat 1. Sebab itu marilah kita tinggalkan asas-asas pertama dan ajaran tentang Kristus dan beralih kepada perkembangannya yang penuh. Nah, pekerjaan yang penuh apa? Terima. Seperti Rasul Paulus hanya menerima. Ya, aku bekerja lebih keras dari kalian semua, tapi bukan aku, melainkan kasih karunia yang bekerja di dalam aku. Saudara, perkembangan yang penuh. Janganlah kita meletakkan lagi dasar pertobatan. Nah, dasar metanoia ini, ya, dasar dan motivasi dari perbuatan yang sia-sia. From dead works. Dan dasar kepercayaan kepada Allah. Agak rumit ya. Artinya gini, kita itu harus bertobat, metanoia, bertobat cara berpikir kita dari pekerjaan yang sia-sia, seperti saya katakan tadi. Ya. Dan dasar-dasar itu kita udah dengar bahwa hukum Taurat itu ABC, dasar. Jangan begini, jangan begitu, jangan begini, jangan begitu. Tapi kan itu perlu Pak. Kita sekarang ciptaan baru, jangan takut. Ada Roh Kudus. Ya. Jadi pahami apa itu dead works itu. Upaya usaha diri untuk supaya dibenarkan. Kita harus bertobat. Ya. Dead work itu bukan dosa, tetapi pekerjaan baik-baik agamawi. Ya. Tapi itu adalah akar daripada dosa. Kenapa? Karena akhirnya dituduh ketakutan, ya, motivasi hatinya sangat berbeda. Kalau kita berdoa karena kita tahu bahwa kita adalah kebenaran Allah, dengan berdoa supaya kita dibenarkan. Kita adalah kebenaran Allah, kita sudah dibenarkan, Tuhan mengasihi saya, itu akan sangat berbeda motivasi waktu kita berdoa. Ya, baru ada kuasa berdoa dengan mengetahui bahwa Allah mengasihi kita, bahwa kita sudah benar. Saya adalah kebenaran Allah dalam Kristus. Sangat berbeda dengan berdoa dengan supaya dibenarkan. Ya. Sekali lagi Markus 1 ayat 15. Katanya, waktunya sudah genap.
kerajaan Allah sudah dekat. Bertobatlah dan percayalah kepada Injil. Artinya apa? Metanoia, berubahlah cara berpikir dan percayalah kepada good news. Bukan dead works, tetapi good news. Bertobatlah, percayalah kepada Injil, good news, kabar baik. Itulah pertobatan menurut Alkitab. Ya, jadi kalau saudara ini udah lelah, capek karena agamawi, mafia-mafia agama, ya ini dari Roh Kudus untuk Anda. Ya, untuk kita semua. Anda masih hidup di bawah hukum Taurat, capek mengandalkan upaya, usaha, tekad, perkenanan Tuhan, lelah. Ya, ini saatnya kita metanoia dari pekerjaan kematian, dead works, atau pekerjaan sia-sia tadi ya. Metanoia, tesufa, oleh karena salib, kembali kepada kasih karunia, dan percaya kepada kabar baik ini. Kasih karunia, kabar baik. Sama-sama katakan kasih karunia, kabar baik. Mari kita berdoa. Bapak, terima kasih. Kami sudah menyelesaikan bagian pertama tentang dari buku Destinturin ini, bab 18, yaitu satu hal yang kurang. Kalau orang datang, orang melakukan pertobatan yang sia-sia, upaya diri, usaha diri, itu tidak ada gunanya Tuhan. Dan kami percaya kami bertobat, metanoia dari dead works ini. Ya, berusaha dibenarkan melalui upaya usaha diri, pembenaran diri, pekerjaan diri, tekad diri. Kami bersyukur Tuhan, sekarang kami hidup di bawah kasih karunia yang sepenuhnya. Kami tahu Tuhan, ini waktunya Tuhan, bahwa Engkau melihat kami. Kami bersandar kepadamu. Kami bergantung sepenuhnya kepadamu Tuhan. Kami nggak sanggup, tapi Engkau sanggup. Dan kami terima semua suplai Tuhan. Dalam segala aspek dalam kehidupan kami. Kami terima Tuhan, semua kemenangan-Mu. Semua suplai keutuhan daripadamu, kesuksesan daripadamu, tanpa susah payah. Kami terima semua Tuhan, karena kami tidak mau lagi lelah, capek, stres, berbeban, berat, karena mengharapkan dari semua kebaikan atau usaha kami supaya layak. Tetapi semua kebaikan, kesetiaan-Mu saja Tuhan, yang telah melayakkan kami. Kami telah dikasihi dengan begitu dalam Tuhan. Kami disukai begitu tinggi. Kami diberkati begitu besar oleh Tuhan. Dan sama-sama saya katakan, saya adalah kebenaran Allah dalam Kristus. Saya adalah kebenaran Allah dalam Kristus. Terima kasih Bapak, di dalam nama Tuhan Yesus. Amin.